Halo semua, dengan saya Dika dari kepoinit.com dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat Google Form lewat HP Android. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, Google Form merupakan salah satu layanan dari Google yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat kuesioner ataupun formulir digital dengan beberapa langkah mudah. Nah, bahkan Google Form ini dapat digunakan oleh orang awam sekalipun, karena tampilan antar mukanya yang sederhana. Meskipun begitu, pilihan bentuk pertanyaan yang ada pada platform ini pun sangat lengkap. Mulai dari pilihan ganda, isian, drop-downs, checkbox, tanggal, dan masih banyak lainnya. Dan yang terpenting untuk layanan ini bisa teman-teman gunakan secara gratis. Oke, untuk tahap pertama kita buka dulu aplikasi browser yang ada di HP. Oke, kemudian di bagian pencarian silakan teman-teman ketikkan Google Form. Nah, selanjutnya kita pilih pilihan yang kedua, Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Nah, dan pastikan teman-teman sudah login ke akun Google terlebih dahulu. Baru kemudian kita klik tombol buka Google Formulir. Oke, ini merupakan tampilan utama dari layanan Google Form, dan disinilah teman-teman bisa membuat kuesioner ataupun formulir digital. Nah, pertama-tama kita buat dulu judul formulir. Nah, di sini saya akan buat formulir kritik dan saran. Oke, kemudian kita masukkan juga deskripsi formulir. Contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita gulir ke bagian bawah. Dan di bagian bawah inilah teman-teman bisa membuat pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, nantinya untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh si penerima formulir. Oke, kita klik di bagian pertanyaan pertama. Nah, di bagian ini akan saya buat tuliskan nama kamu. Oke, selanjutnya di bagian kolom ini kita pilih jawaban singkat. Nah, kita pilih jawaban singkat. Karena biasanya untuk nama seseorang itu tidak terlalu panjang. Jadi di bagian ini kita pilih jawaban singkat. Oke, setelah itu kita buat pertanyaan yang kedua. Nah, untuk membuat pertanyaan yang kedua, kita klik saja ikon plus. Nah, untuk pertanyaan yang kedua akan saya buat, berikan kritikan kamu untuk Kepoin IT. Oke, setelah itu di bagian kolom yang kedua ini kita pilih paragraf. Karena biasanya untuk di bagian ini seseorang akan menuliskan karakter yang cukup banyak. Jadi jika orang tersebut menuliskan karakter yang banyak, kita pilih saja paragraf. Nah, kemudian saya akan buat pertanyaan yang ketiga, jadi kita klik kembali icon plus. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga akan saya buat, berikan saran kamu untuk Kepoin IT. Nah, kemudian di bagian kolom pilihan kita pilih juga paragraf. Nah, jadi untuk proses pembuatan formulir bisa disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya hanya memberikan gambaran bagaimana membuat formulir ataupun kuesioner. Oke, untuk pertanyaan ketiga juga sudah, kemudian saya buat pertanyaan yang keempat, kita klik kembali icon plus. Nah, untuk pertanyaan yang keempat akan saya buat bagaimana kualitas resolusi video Kepoin IT. Nah, kemudian di kolom yang kedua, di sini saya akan pilih yang pilihan ganda. Karena di sini saya akan memberikan beberapa opsi untuk dipilih oleh si pengisi formulir. Nah, untuk opsi yang pertama di sini saya buat baik. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin menambah opsi baru, kita klik saja di bagian tambahkan opsi. Nah, untuk opsi yang kedua saya akan buat biasa. Oke, kita tambahkan lagi opsinya, jadi kita klik tambahkan opsi. Nah, untuk opsi yang ketiga akan saya buat buruk. Oke, jadi nanti si pengisi formulir bisa memilihnya, baik itu pilihan yang pertama, kedua, maupun yang ketiga. Nah, kemudian saya akan buat pertanyaan yang kelima, jadi kita klik kembali icon plus.
Nah, untuk pertanyaan yang kelima akan saya buat bagaimana kualitas suara di video Kepoin IT. Oke, setelah itu di bagian pilihannya, di sini saya akan pilih yang kotak centang. Jadi kita akan gunakan satu persatu menu yang ada di bagian ini. Nah, jadi nantinya teman-teman bisa membedakan fungsi dari setiap menu ini. Oke, di sini saya akan pilih kotak centang. Nah, untuk opsinya itu akan saya buat baik. Yang pertama, baik. Nah, kemudian kita tambahkan opsi baru. Nah, untuk opsi yang kedua akan saya buat biasa. Nah, kita tambahkan opsi lagi. Nah, untuk opsi yang ketiga akan saya buat buruk. Oke, setelah itu kita buat pertanyaan yang keenam. Jadi disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Apakah ingin membuat 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, dan sebagainya. Oke, di sini kita tambahkan pertanyaan baru, kita klik icon plus. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keenam, saya akan buat berikan penilaian kamu untuk Kepoin IT. Oke, kemudian di bagian tipenya akan saya pilih drop down. Oke, yang ini drop down. Nah, jadi untuk jawaban singkat sudah kita gunakan, untuk paragraf sudah kita gunakan, pilihan ganda sudah, kotak centang sudah, kemudian kita coba gunakan drop down. Oke, kemudian untuk opsi yang pertama akan saya buat 1. Opsi yang kedua akan saya buat 2, opsi ketiga saya buat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya edit dulu. 6, 7, 8, 9, dan juga 10. Nah, jadi nantinya si pengisi formulir akan memberikan nilai 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Jadi bisa memilihnya. Oke, di sini kita coba lihat dari awal. Nah, untuk pertanyaan pertama, di sini saya menggunakan jawaban singkat. Untuk pertanyaan kedua, saya menggunakan paragraf. Untuk yang ketiga, menggunakan paragraf. Untuk pertanyaan yang keempat, di sini saya menggunakan pilihan berganda. Untuk pertanyaan yang kelima, saya menggunakan kotak centang. Dan pertanyaan yang keenam, saya menggunakan drop down. Oke, jika sudah selesai, kita simpan. Nah, kita klik saja ikon panah ke bagian kanan. Nah, kita klik di bagian ikon link. Nah, kita checklist di bagian perpendek URL. Oke, selanjutnya kita salin link yang ada di bagian ini. Oke, kemudian teman-teman sudah bisa mengirimkan link ini ke orang-orang yang ingin teman-teman undang untuk mengisi formulir ataupun kuesioner tersebut. Nah, di sini saya akan coba buka. Nah, kita coba buka formulir yang telah kita buat. Nah, dan inilah formulir yang baru saja kita buat. Nah, di sini kita coba isi, tuliskan nama kamu. Nah, di sini saya contohkan saja, kemudian berikan saran. Oke, kemudian bagaimana kualitas resolusi video Kepoin IT? Nah, di sini kita pilih. Nah, berikan penilaian kamu untuk Kepoin IT. Oke, untuk bagian pertanyaan ini rupanya tergeser ya. Seharusnya untuk pertanyaan ini di bagian bawah. Oke, di sini saya coba isi. Saya berikan nilai 10. Nah, kemudian bagaimana kualitas suara di video Kepoin IT? Oke, setelah itu kita kirimkan. Tanggapan Anda telah direkam. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengecek tanggapan ataupun orang-orang yang sudah mengisi, kita buka lagi di bagian formulir ini. Lalu kita klik di bagian menu respon. Nah, di sini sudah ada angka 1, artinya ada 1 orang yang sudah mengisi. Oke, dan di sini teman-teman bisa melihat apa saja yang sudah diisi. Oke, jadi di bagian ini cukup lengkap, teman-teman bisa melihat analisisnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari kepoinit.com, sampai jumpa di video selanjutnya.